akan berjalan menuju sekolah dasar yang ada di Desa Nanganae. Mungkin agak sedikit minggir karena kita banyak lalu lalang truk-truk besar. Oke, jadi semalam kita baru tiba di sini sekitar pukul 10 bersama dengan anak-anak atau dari kerabatnya Tati Haryati. Jadi kami sendiri datang ke sini. Sebenarnya kalau boleh dibilang kita juga baru kenal lewat Facebook. Jadi kita kontak-kontakan dan akhirnya kita bisa menginap di sini. Jadi kalau boleh dibilang sekitar 30 menit dari Labuan Bajo. Namun memang untuk medannya sendiri jalanannya bisa dilihat seperti ini. Jalan melewati lumpur yang kami pun harus melepas alas kaki kami untuk bisa mencapai ke Desa Nanganae ini. Jadi memang desanya sendiri letaknya ada di balik pegunungan. Jadi ketika malam pun memang masyarakat sini tidak ada listrik. Jadi yang mereka gunakan adalah pelita-pelita atau genset. Itu pun genset hanya untuk masyarakat yang memiliki genset seperti itu. Nanti kita akan melakukan perjalanan sekitar 1 km ke depan untuk melihat bagaimana kondisi dan situasi sekolah dasar atau SD Negeri Nanganae yang biasanya itu tempat sekolah untuk 2 kampung di sini, karena memang kampungnya di sini dibatasi oleh pegunungan. Jadi di sebelah sana nanti akan ada desa lagi, dan di sini ada Desa Nanganae yang mayoritas memang muslim. Sedangkan di desa sana sendiri itu mayoritas adalah non muslim seperti itu. Nanti seperti apa di sekolah dasar kita lihat nanti. Maka boleh kami loncat. Yang sini ya. Oke, sebelum kita ke sini tepuk semangat nanti langsung loncat. Oke, iya tahu. Ayo. Oh, ame puling godong ya. Semangat langsung loncat. Hai. Ayo, semangat. 1, 2, 3 tepuk semangat. Hai. Teman-teman, itu baru saja kreasi atau atraksi dari anak-anak asli kampung Nanganae. Jadi memang ini adalah keseharian mereka, di mana mereka sambil bermain bisa langsung nyebur ke sungai ini atau biasa juga disebut sebagai Sungai Nangis. Ya, oke teman-teman sekalian, di tangan saya sudah ada makanan. Ini adalah saya ada di sana acaranya masyarakat Nanganae. Jadi kebetulan hari ini ketika kami datang ada acara syukuran salah satu warga Nanganae, yaitu Ibu Misawati. Jadi acaranya adalah acara syukuran atau doa untuk sehat dari semuanya sakit bapak, yaitu dari suami dari Ibu Misawati, yaitu Bapak Samsudin. Jadi memang kebiasaan masyarakat ini adalah ketika memang ada yang sakit maka mereka belajar, mereka akan mengundang masyarakat untuk acara doa atau syukuran seperti itu. Jadi bisa dilihat disaksikan bahwa memang masyarakat ini untuk gotong royong, kemudian kerjasamanya memang masih sangat kental. Jadi ketika acara semua masyarakat bisa turun langsung meramaikan tuan rumah atau yang berhajat. Seperti itu. Ya teman-teman, ini adalah di sebelah kiri saya, di sini ada masjid dari kampung Nanganae. Jadi bisa dilihat seperti ini kondisinya. Ini adalah salah satu-satunya, ya, satu-satunya masjid yang berada di kampung atau dusun Nanganae. Karena itu yang baru. Oh ya, dan yang baru yang sedang dibuat di belakangnya sana. Jadi kita coba lihat mungkin sedikit masuk dalamnya seperti apa. Masyarakat Nanganae sehari-harinya untuk melakukan sholat lima waktu di sini. Oke, bisa dilihat di dalam. Assalamualaikum. Oh, ternyata banyak anak-anak. Boleh masuk ya? Nah, ini dia. Karena memang untuk masjidnya sendiri karena sedang dibangun masjid yang baru, jadi di sini digunakan anak-anak tidur di sini. Ini masjid. Sekarang saya berada tepat berdiri di depan Masjid Al-Falah, masjid yang baru saja dibangun. Jadi kalau misalnya tadi sebelah kirinya itu adalah masjid yang lama dan kita ada di masjid yang baru, kita coba lihat ke dalamnya seperti apa bangunan masjid. Oke, jadi memang menurut informasi dari pengurus masjid
masjid ini bernama Masjid Al Falah dan baru dibangun 4 tahun belakangan ini. Dan untuk pembangunan sendiri baru digunakan sekitar 2 minggu belakangan. Kita lihat dalamnya. Iya, jadi masjid ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi memang pembangunannya sendiri membutuhkan waktu 4 tahun, di mana dananya ini didapatkan dari swadaya masyarakat dan juga bantuan dari pemerintah daerah seperti itu. Jadi di sini memang masjid satu-satunya yang ada di kampung ini. Bahkan masyarakat pun kalau misalnya untuk acara-acara besar, hari raya biasanya menggunakan lapangan yang ada di sekolah nanti yang akan kita belajar dan bermain bersama anak-anak. Cuma nanti ke depan mungkin masjid ini akan dijadikan sebagai tempat aktivitas kegiatan anak-anak, remaja masjid dan lain. Oke, nah teman-teman, saat ini saya berada dalam perjalanan menuju sekolah SD Nanganai, satu-satunya sekolah yang berada di dusun atau kampung ini. Jadi memang sekolahnya ini siswanya adalah siswa yang berasal dari 2 pemukiman atau 2 dusun. Jadi dusun Nanganai juga dusun yang ada di balik gunung ini, seperti itu. Dimana kalau misalkan di dusun Nanganai sendiri mayoritasnya memang Muslim. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa banyak masyarakatnya menggunakan jilbab atau kerudung seperti itu. Nah, ini adalah jalan Nanganai seperti ini. Dan seperti tidak jauh berbeda dengan Dompu, jadi memang di jalanan seperti ini masih bisa kita temui kotoran-kotoran dari sapi, kotoran kambing, itu masih bertebaran di jalan seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bima atau Dompu. Dan di sebelah kanan saya juga nampak persawahan, ladang, juga di ujung sana ada gunung. Nah, ini yang ada di depan saya adalah kantor desa dari Desa Nanganai. Jadi memang bisa dilihat tampak seperti rumah kosong, tapi memang beginilah adanya. Jadi biasanya kalau misalkan masyarakat mengadakan pertemuan atau kegiatan biasanya di sini. Tapi untuk hari ini sendiri tampak lengang dan kosong karena memang masyarakat sedang berada di sawah, di ladang untuk melakukan cocok tanam. Dan sekarang saya berada di sekolah desa Nanganai yang merupakan sekolah anak-anak dari bisa dilihat selanjutnya. SD Nanganai sendiri memang salah satu sekolah yang berada di desa Nanganai. Nah, bisa dilihat di sebelah sana. Ini adalah ruang-ruang kelas di mana anak-anak datang untuk menjemput mimpinya, dan tempat guru-guru, bapak ibu guru menghantarkan mimpi anak-anak untuk mencapai impiannya. Di sini bisa terlihat betapa luasnya halaman sekolah. Jadi biasanya anak-anak melakukan olahraga kemudian bermain di halaman ini. Juga digunakan masyarakat untuk kegiatan sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nanti kita akan melihat seperti apa kondisi dalam sekolah. Ya, sekarang saya berada tepat di gerbang sekolah SD Nanganai, salah satu-satunya sekolah yang berada di desa ini. Dan nanti di sebelah sana sudah ada salah satu guru yang mengajar di SD Nanganai, namanya Ibu Tati Haryati. Nanti akan kita coba tanya-tanya seperti apa pahit manis yang mengajar di daerah pelosok, karena memang beliau sendiri adalah salah satu putri daerah asli dusun Nanganai yang kebetulan mengambil studi di Mataram. Jadi hampir setahun yang lalu beliau lulus dan beliau langsung mengabdikan dirinya di sekolah ini. Seperti apa pahit manisnya beliau mengajar akan kita tanyakan. Sekarang saya berada di sekolah SD Impres Nanganai, satu-satunya sekolah yang berada di desa Nanganai. Dan sekarang teman-teman bisa saksikan saya berada tepat di depan. Karena kelasnya sendiri di sini terdapat 8
lokal atau 8 ruangan termasuk dengan ruang guru atau ruang kepala sekolah. Dan di sini sendiri memang sudah sejak lama sekolah ini berdiri. Bangunannya pun kalau boleh dibilang sudah bangunan tembok, tapi untuk isinya sendiri memang belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Makanya nanti akan kita coba lihat di dalam seperti apa sarana prasarana di dalam ruangan. Cuma untuk saat ini saya mengabarkan bahwa di sini sendiri anak-anak biasanya dari desa sebelah atau dusun sebelah, yaitu desa atau dusun Embrata dan dusun Nanganaya sendiri. Makanya nanti seperti apa gurunya mengajar juga nanti akan kita coba wawancarai. Kita temui Ibu Tati Haryati, salah satu guru lokal di sini yang sudah mengabdikan dirinya selama setahun di sini. Boleh dibilang beliau masih terbilang muda, tapi sudah menerjunkan diri untuk mengabdikan dirinya di sini. Nanti akan kita coba tanyakan beliau bagaimana pahit pikirnya mengajar di sini. Sekarang saya berada di dalam ruangan kelas, salah satu ruangan kelas yang ada di SD Nanganaya. Kebetulan saya berada di ruangan kelas 3, di mana di sini ada salah satu guru yang nantinya akan kita wawancarai, yaitu Ibu Tati Haryati. Itu merupakan salah satu putri daerah asli desa Nanganaya yang kebetulan mengambil studi di Mataram, di Mataram, yang kebetulan memang di bidang keguruan seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat sendiri. Ini adalah ruangan kelas 3. Di sini kita bisa lihat aspek kreativitas anak-anak untuk pelajaran SBK, ya. Kemudian di sini dan bisa dilihat juga sekelilingnya memang masih sangat minim ya, untuk masih kosong melompong. Di belakang juga masih banyak tembok-tembok yang masih tidak ada tempelannya apapun sama sekali. Ini adalah ruangan 2, yaitu kelas 2. Nah, kita coba lihat dari jendela seperti apa penampakan dari kelas 2. Seperti tidak jauh berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya, jadi memang masih sangat kaku, masih kental dengan nuansa kelas zaman atau era tahun 90-an. Jadi masih minim sekali kreativitas. Mari kita lihat, silakan. Saya adalah salah satu guru di sekolah dasar Impres Nanganaya. Ini adalah salah satu sekolah yang ada di desa di dusun Nanganaya. Nah, murid-murid dari sini nih ada yang dari Kampung Brata, kemudian ada yang dari Nanganaya. Saya sendiri alumni dari IAIN Mataram dan juga memang jurusannya seorang keguruan dari keguruan. Setelah tamat kemarin saya langsung mengabdi di sini karena memang melihat adanya kekurangan juga di sini, sehingga saya mengabdikan diri untuk ke sekolah ini. Kenapa saya tidak ke sekolah lain gitu ya? Karena memang saya melihat daerah saya ini butuh pemberdayaan gitu untuk anak-anak, dan juga nanti kedepannya agar sekolah ini lebih baik gitu dengan adanya kita mungkin yang sebagai guru baru ada perubahan-perubahan yang mungkin bisa kita lakukan ke depannya. Saya inginnya itu SDI Nanganaya ini bisa memberikan yang terbaik lah buat siswanya. Artinya kita bisa merubah proses metode-metode pembelajaran yang ada gitu, tidak konvensional lagi. Kita mencoba untuk mencari-cari di internet, misalnya IT sekarang kan sudah cukup berkembang gitu. Kita bisa cari metode seperti apa pembelajaran yang baik buat siswa, sehingga siswa itu tidak hanya terpaku dengan buku gitu ya. Kemudian cara mendidik siswa juga cobalah kurangi kekerasan gitu, harus dengan nasihat yang lebih baik agar siswanya bisa berkembang gitu. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman SGI yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah tahu gitu ya, hanya kenal lewat dunia maya, dan akhirnya hari ini bisa kita bertatap muka, kemudian kita bisa melihat melihat kondisi di kampung saya di Nanganaya ini. Harapannya apa yang dilihat hari ini gitu ya bisa dibawa ke Dopen Duafa ke pusatnya, kemudian nanti ada tindak-lanjuti untuk beberapa tahun ke depan SGI itu bisa ditempatkan di NTT, khususnya di sekolah saya di STI Nanganaya seperti itu.
Nah, sekarang saya berada bersama anak-anak di daerah perbatasan antara Dusun Amberata dan Dusun Nanganai sebelah sana. Dan di sini juga ada siapa namanya di sini? Rajul. Kelas berapa Rajul? Kelas 2. Terus ada Rijal. Terus ada lagi siapa? Abdul Halim. Dan yang terakhir? Oh, Kadafi. Nah, Rajul cita-citanya mau jadi apa Rajul? Pak Guru. Kenapa mau jadi Pak Guru? Kenapa mau jadi Pak Guru? Teman-teman, nah sekarang saya berada tepat di SD Impres Nanganai dan saya sekarang berada di tengah anak-anak karena memang hari ini agendanya adalah liburan ceria bersama anak-anak Nusa Tenggara Timur dengan nama SGI Menyapa NTT, di mana saya berada di SD Nanganai, Kecamatan Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, bisa disaksikan ini adalah wajah-wajah ceria anak-anak SD Impres Nanganai dan Desi juga sedang mengomandoi acara kita liburan ceria hari ini. Oke, bisa disaksikan di sebelah sana wajah anak-anak yang luar biasa. Ini senam buku bersama siswa SD Nanganai liburan ceria dipandu oleh Ibu Desi dan Ibu Setia. Diikuti oleh ibu guru SD Nanganai, ada Ibu Husnul, Ibu Atun, Pak Rusmin Ali juga sedang merekam.
sesali planeta nahi